Makanya kalau kita melihat seperti ini, itu tumbuhan itu dia Bapak Ibu sekalian dia mengeluarkan ya bahan-bahan tadi ya. Contoh mungkin kalau kita lihat gaharu lah, misalkan paling gampang gaharu. Gaharu itu kan salah satu pohon ya, pohon yang disebutkan sebagai salah satu pohonnya di surga. Bahkan gaharu itu minyaknya atau pedupaan gaharu itu dipakai oleh orang-orang yang pertama kali ketika mereka sudah masuk surga, pertama kali mereka dikasih dupa, dupanya itu terbuat dari pohon gaharu itu atau minyak dari gaharu itu. Nah, gaharu itu Anda bayangkan pohon gitu ya, pohon itu pohon besar lah gaharu gitu kan. Kemudian untuk mendapatkan kayu gaharu tadi, itu si gaharu itu baru disebut gaharu kalau seandainya dalam pohon tadi ada kuman atau bukan kuman atau kumbang lah ya seperti itu, hewan yang menginfeksi kulit si gaharu tadi, kemudian gaharu tadi akan mengeluarkan resin itu bahan kimia lah ya yang ada pada batang pohon tadi, dan itu akan membuat di situ akan tampak seperti beralur-alur, berulir-ulir ya, kemudian warnanya sedikit berubah dan ada guratan-guratan. Itu resinnya itu sudah mulai keluar kalau seandainya si kumbang tadi sudah melukai pohon tadi. Nah, situ pelajarannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahasakan ya, ini mungkin secara umum saja. Kalau kita bahasakan, berarti cara kita untuk mendapatkan kekuatan ya, imunitas yang terbaik dari makanan-makanan yang tumbuh di muka bumi ini sebenarnya adalah dengan menggunakan atau dengan mengkonsumsi semua bagian yang ada pada tumbuhan atau mungkin hewan tadi. Bahkan begini, mungkin ibu-ibu atau mungkin saya tanya kepada Anda, pernahkah Anda mendengar tentang butter ya? Atau kita selama ini kan tahunya mentega awam atau mungkin mentega yang sering kita dapatkan itu. Yang mentega itu sebenarnya kan dibuat dari lemak ya, lemak yang berasal dari minyak nabati ya. Nah, tapi minyak nabati atau lemak dari minyak nabati ini itu sebenarnya dia gampang sekali teroksidasi, dan ternyata dia ketika dipanaskan ya itu mengalami oksidasi dan menjadi lemak tidak sehat ya. Jadi salah satu sumber lemak yang tidak sehat itu adalah mentega-mentega yang berasal dari minyak nabati, disitulah. Nah, kemudian ternyata justru malah para ahli ya nutrisi itu menyebutkan bahwa ternyata lemak-lemak hewan itu ya yang berasal atau mungkin kita sebutnya butter gitu kan, itu ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa ya, katakanlah dalam menguatkan tubuh kita ya. Artinya apa? Hewan itu lemaknya itu juga jangan dibuang gitu kan, baik lemak yang hewan darat ataupun lemak hewan laut ya. Bahkan hewan laut contohnya apa ya, omega 3 mungkin kita sering dengar itu ya. Jadi bahkan ternyata kolagen itu ternyata juga banyak sekali terdapat pada apa coba? Banyak ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu sih ya, banyak kaum wanita lah secara umum yang mereka itu sangat terobsesi katakanlah dengan kata-kata kolagen ya, kolagen. Kolagen itu kan satu jenis bahan yang punya sifat dia imunitas iya, dia mengencangkan kulit iya, dia meremajakan sel juga iya. Dan ternyata itu di hewan saja, ibu-ibu sekalian ya, bapak ibu sekalian, itu ternyata kandungan kolagen yang tertinggi pada hewan itu letaknya salah satunya ada pada sisik kalau ikan. Dan ternyata kalau pada hewan darat itu letaknya ada pada kulit. Masya Allah kan ya. Seperti itu. Jadi kalau makan ikan itu seorang ahli di Jepang itu menyebutkan yang makan semuanya kata dia. Jadi sisiknya jangan dibuang. Ya mungkin kalau kita mungkin di presto kali ya. Atau kalau enggak nanti sisiknya itu diambil ya, misalkan diambil kemudian dibikin bubuk. Nah bubuknya itu bisa dipakai nanti mungkin dibikin makanan lah seperti, karena itu tinggi kolagen seperti itu. Jadi bahasa whole food ini ya, inilah yang sebenarnya kekuatan yang ada baik pada hewan atau tumbuhan gitu ya, khususnya mungkin pada dalam hal ini tumbuhan yang kita bahas ini yang kita makan seutuhnya ya. Jadi mungkin kalau kita makan apel kita tahu ya, ini kita tidak bicara tentang apel yang disemprot ya, atau apel-apel yang berlimpah pestisida ya, atau mungkin semprotan-semprotan sintetik atau logam berat di sana. Tapi yang saya bahas ini apel-apel yang sehat atau sayur-sayur sehat ya, katakanlah atau mungkin buah-buahan yang sehat yang bebas residu tadi ya, logam berat dari pestisida tadi. Nah, jadi bahasa whole food di sini artinya kalau kita mau mendapatkan utuhnya
komponen yang ada pada tumbuhan tadi itu, maka makan seutuhnya.